aturan negara. Kemudian yang ketiga, perjudian itu tidak sesuai dengan falsafah masyarakat Sumatera Barat, yaitu adat Basandi Sara, Sara bersand di Kitab Bulan. Ya, jadi tidak sesuai dengan falsafah. Kemudian yang terakhir, bahwa kegiatan perjudian ini banyak menyengsarakan masyarakat kecil, ya, masyarakat ekonomi lemah, yang mana mereka tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa kegiatan perjudian itu tidak bisa membuat kaya, ya, si pemasang. Justru setiap perjudian itu akan membuat kaya bandarnya saja. Ini 4 hal ini yang menjadi pedoman dalam kita melakukan penindakan terhadap perjudian. Ya. Jadi karena sudah merasakan, sehingga segera dilakukan penindakan perjudian terhadap perjudian. Dan ini sampai hari ini, hari yang ke-15, ya, Bapak Kapolda semakin atensi akan membawa resiko juga bagi aparat kepolisian yang disinyalir bermain-main dengan kegiatan perjudian, baik itu sebagai backing, sebagai pemasang, ataupun pihak kepolisian yang tutup mata atau tidak bertindak sama sekali terhadap permainan atau kegiatan perjudian. Karena setiap hari dievaluasi, Bapak Kapolda mengecek setiap hari jumlah penindakan atau penangkapan terhadap pelaku-pelaku perjudian. Jadi mulai dari tanggal 1, rekan-rekan, sampai tanggal 15 ini, Polda Sumatera Barat sudah berhasil mengungkap kasus perjudian sebanyak 124 laporan polisi dengan jumlah tersangka 230 tersangka. 230 tersangka, 124 laporan polisi. Karena ini penangkapan oleh polisi, sehingga laporan polisinya laporan polisi model A. Kemudian jumlah tersangkanya sampai hari ini mencapai 230 tersangka. Dan komitmen Bapak Kapolda, tidak ada kasus judi yang diselesaikan secara restoratif justice system atau RJ. Seluruh kasus judi diperintahkan oleh Bapak Kapolda naik sampai di persidangan. Ya, jadi setiap kasus judi tidak ada atau tidak boleh ada yang diselesaikan di luar daripada pengadilan. Jadi diperintahkan seluruh kasus judi harus sampai di persidangan, sampai harus ada keputusannya, hukumannya berat. Nah, ini komitmen Bapak Kapolda kepada seluruh anggota Polda dan Polres Jaya. Jadi rekan-rekan biar paham, biar jelas, dan tolong ini nanti disampaikan juga. Jadi biar tidak ada masyarakat yang sudah ditangkap karena kasus judi terus mau ngurus-ngurus untuk bebas. Ya, tidak ada itu. Kemudian berkaitan dengan kasus judi ini, pasal yang diterapkan, ya, yang pertama adalah pasal
303 ya. 303 bis KUHP. Ini ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Paling lama 6 tahun penjara, dan dendanya paling banyak 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Ya, itu pasalnya 303 bis KUHP, hukumannya paling lama penjara 6 tahun dan dendanya 15 juta rupiah. Ya, jadi nggak main-main ya. Kemudian yang kedua, pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini lebih ancaman hukumannya sama 6 tahun penjara paling lama, tapi dendanya ini paling banyak 1 miliar. Dendanya paling banyak 1 miliar. Itu kalau sampai kena undang-undang ITE. Jadi kalau kena undang-undang ITE itu kalau dia menyebarkan di media-media sosial supaya mengikuti judi misalnya, gabung ke sini main, nah itu kena ya. Itu rekan-rekan mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi terkait dengan komitmen dan kebijakan Bapak Kapolda, saya atau kami mohon kepada rekan-rekan untuk sama-sama satu suara dalam pemberantasan judi. Kemudian rekan-rekan mau membantu manakala dalam pemberantasan judi ini rekan-rekan mengetahui ada anggota kepolisian yang berusaha untuk membeki ya, atau bahkan terlibat dalam perjudian itu, silakan rekan-rekan segera laporkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon juga kepada rekan-rekan semua untuk memberikan informasi kepada kami Polda Sumatera Barat manakala di seputar rekan-rekan masih ada masyarakat yang bermain judi. Yang terakhir, saya juga mohon bantuan pada rekan-rekan semua agar rekan-rekan bisa mensosialisasikan apa yang sudah kita sampaikan tadi ya, berkaitan dengan kenapa kok judi itu saat ini tidak ada toleransi berkembang di Sumatera Barat. Ya, yang pertama bertentangan dengan agama, yang kedua bertentangan dengan aturan negara, yang ketiga bertentangan dengan falsafahnya masyarakat Sumatera Barat, yang ketiga menguntungkan badannya saja, ya, justru menyusahkan masyarakat kecil yang dibuai dengan impian itu. Itu rekan-rekan mungkin yang perlu saya sampaikan pada kegiatan preskon atau press release hari ini berkaitan dengan atensi Bapak Kapolda terhadap pemberantasan judi. Dan ini rekan-rekan akan terus dilakukan. Ya, kegiatan ini akan terus dilakukan sampai benar-benar di Sumatera Barat tidak ada perjudian. Ya, jadi kita tidak akan kendor, terus akan melaksanakan kegiatan pemberantasan judi.